Sebelum mulai acara ini, izinkan saya membacakan pantun. Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah kueni, beli di pasar 1 karung. Senang sekali saya pada hari ini bisa bertemu muslimah di Bangka Belitung. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia dari Majelis Ummahatul Muhibbin yang diketuai Ibu Yuniar Dewi dan juga Ketua Panitia Ibu Misra. Kita doakan semoga mereka-mereka beserta dengan seluruh keluarganya. Juga ada Hajah Erliani, Hajah Dedek Zikri. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Gubernur Bangka Belitung, Ibu Noni Hidayat Arsani, juga Ibu Wakil Gubernur Ibu Heliana. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ustadzah, para syarifah, para hubabah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang dari tadi malam, yang datang dari tadi pagi, ataupun yang baru datang, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Dirahmati Allah, disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya menjalani kehidupan dengan mudah, bahagia di dunia, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ternyata aku tak sekuat itu. Tema kita pada hari ini. Kita nih sebagai manusia, Allah kasih badan, Allah kasih akal pikiran, dan Allah kasih hati. Dengan
rasa masing-masing. Badan kita ada rasanya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada kuatnya, ada lemahnya. Akal pikiran kita ada sehatnya, ada sakitnya, ada kuatnya, ada lemahnya. Pun juga hati kita ada sehatnya, ada sakitnya, ada kuatnya, ada lemahnya. Namun kita semuanya tahu bahwa di saat kita lemah, kita bisa mencari sumber kekuatan. Di saat kita lemah, kita bisa mencari tempat bergantung. Saat badai membuat kamu limbung, saat angin kencang membuatmu terhuyung-huyung, kamu bisa segera bersandar kepada yang kuat sehingga kamu tetap dapat berdiri dalam keadaan apapun, insya Allah. Manusia diciptakan lemah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Dia menciptakan manusia dengan segala kelemahannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan segala kelemahannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah diciptakan manusia dha'ifa, dalam keadaan lemah. Dari bayi kamu dicipta lemah. Keluar enggak bisa apa-apa. Makan enggak bisa, minum enggak bisa, apalagi bicara, apalagi masak. Begitu kamu lahir di atas muka bumi, kamu enggak bisa apa-apa. Tapi tenang aja, Allah kasih kepadamu kekuatan dengan dikaruniakan untukmu rasa cinta dari kedua orang tuamu. Mereka merawatmu, menjagamu, menjadi sumber kekuatan bagimu sampai kamu mulai belajar berjalan, mulai belajar berbicara, mulai belajar menjadi manusia seutuhnya. Otakmu mulai berkembang sehingga kamu pun mulai memiliki kekuatan. Terus belajar, terus berkembang sampai kemudian kamu belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kamu pun mulai sholat, kamu pun mulai ibadah, kamu pun mulai kenal zikir, kamu mulai kenal sholawatan. Terus belajar, terus belajar. Tapi hidup, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang tua, hidup tak pernah mudah bagi siapapun saja. Semua merasakan ujiannya, semua merasakan kelemahannya. Bu, Kak, Dek, Nak, jangan suka merasa kamu yang paling menderita. Semuanya ada masanya mendapatkan ujian.
semuanya pernah berada dalam titik-titik terlemah kehidupan. Karena kamu, saya, kita semua tidak dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kuat. Kamu dicipta Allah sebagai manusia yang lemah. Sebab Allah menginginkanmu kembali kepadanya. Sebab Allah menginginkanmu untuk faham bahwa dialah sumber kekuatan seutuhnya. Kalau hidup kamu sehat terus-terusan, kapan kamu faham bahwa sang penyembuh sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau hidup kamu seneng terus-terusan, kapan kamu belajar bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat kembali? Ketika semua orang sayang padamu, ketika semua hati menghadap kepadamu, bagaimana cara Allah mengajarimu bahwasanya Allah lah pemilik cinta sejati? Karenanya sering saya sampaikan kepada para istri yang mengatakan bahwa suaminya sedang meninggalkannya, suaminya sedang berpaling hati darinya, suaminya yang semula begitu mencintainya sekarang sudah tidak lagi rasa itu dirasakan oleh istrinya. Ustazah, suami saya ninggalin saya karena kecantol sama janda belakang rumah. Ustazah, saya baru tahu ternyata belakangan ini suami saya sudah buka cabang di kota yang lain. Saya selalu sampaikan kepada para istri yang sedang berada dalam masa-masa ini, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah saat Allah melemparkan talinya kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Saat hati suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah berbisik di telinga hatimu. Lihatin, suami kamu bisa meninggalkanmu, sebab akulah yang selalu dapat menemanimu. Seseorang bisa datang dan pergi, bukan di sanalah letak kekuatanmu. Seorang anak bisa ditinggalkan orang tuanya. Seorang istri bisa ditinggalkan suaminya. Orang tua bisa ditinggalkan anaknya. Allah lah satu yang selalu dapat mendampingi hidup kita. Karenanya saya berpesan padamu, mohon ini diingat. Masukkan dalam hatimu.
Sebab saya menyampaikannya kepadamu dari hati saya. Bu, Kak, Dek, dengerin saya dan lihat saya. Saya sampaikan padamu dari hati saya. Kamu boleh kehilangan siapapun, asal jangan Allah. Kamu boleh kehilangan siapapun, tapi jangan mau kehilangan Allah. Kamu boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan iman. Imanmu kepada Allah, imanmu kepada Rasulullah. Jangan pernah mau kehilangan dari hal itu. Iya, kamu tidak sekuat itu. Jangan sok kuat. Nanti kamu hancur. Jangan sok kuat. Nanti kamu jatuh. Jangan sok kuat. Nanti kamu terpuruk. Bersandarlah. Rilekslah. Santaikanlah dirimu. Santaikanlah badanmu. Santaikanlah pikiranmu. Santaikanlah hatimu. Dengan cara itu, yang berat-berat terasa ringan. Dengan cara itu, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Dek, kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah bersama denganmu itu. Ada Rasulullah, pembelamu yang sejati. Bu, kamu sering berkata, Ustazah, saya punya suami tapi kayak gak punya suami, Ustazah. Saya sering kesepian, padahal saya punya suami, tapi dia tidak pernah mau mengerti saya. Dia hidup dalam dunianya sendiri. Saya sendirian. Enggak, Bu, kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah menemanimu. Dialah sumber kekuatan sejatimu. Kamu lemah, tapi kamu bisa menjadi kuat ketika kamu bersandar dan rileks, bergantung hanya kepada Allah. Jangan gantungan sama orang tua. Dek, dia bisa meninggalkanmu. Jangan bergantung sama orang tuamu, Nak. Saat orang tuamu pergi, kamu bisa jatuh tersungkur. Jangan andalkan suamimu, Bu, Kak. Jangan. Saya takut kamu kecewa.
Ketika suamimu tidak menjadi sesuai dengan ekspektasimu, jangan bergantung kepada anak-anakmu, Bu. Jangan. Mereka bahkan terlahir dari rahimmu. Mereka sama lemahnya denganmu. Jangan bergantung dari manusia. Kamu dan dia sama-sama lemah adanya. Bergantunglah kepada yang kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwar Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu, sang pemberi rezeki. Allah lah satu, sang maha pemberi. Dialah satu, pemilik kekuatan sejati. Kamu lemah, kamu tidak sekuat itu. Tapi kamu punya Allah. Dialah pemilik kekuatan yang utuh. Setahun yang lalu saya sakit. Tahun lalu. Diawali dengan bulan suci Ramadan. Saya sakit pinggang, terus sakitnya berlanjut. Syawal, Dzulqa'dah, semakin parah. Rupanya ada saraf bergeser, ada bantalan tulang bergeser di pinggang saya. Semula terapi, obat dan seterusnya, tapi ternyata tidak cukup membantu. Hingga akhirnya bantalan tersebut pecah. Sakitnya luar biasa. Di bulan-bulan Dzulhijjah, Muharram, sampai ke Safar. Hingga akhirnya dokter memutuskan tak ada yang dapat dilakukan selain operasi. Namun sebelum masa itu, ada banyak hari-hari dan malam-malam di mana saya merasakan rasa sakit. Di antara sakit-sakit tersebut, ada yang saya rasa di luar kemampuan saya untuk bisa merasakannya. Sakit yang tidak bisa dialihkan, tidak bisa dilupakan. Tidak bisa seperti tidak sakit gitu, nggak bisa. Ada malam-malam suami saya tidur di samping saya, nyenyak. Sementara saya tidak bisa terpejam semenit pun. Bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh saya ke kanan ke kiri tanpa rasa yang sangat sakit atau minta bantuan dari orang lain. Saya liatin suami saya. Saya tahu seperti yang sering dia bilang. Katanya sih dia sayang sama saya. Saya percaya aja, saya perempuan modelnya gampang percayaan. Tapi di saat saya sakit,
dia bisa apa? Dia bisa apa? Dia bahkan saya rasa menghindari untuk banyak ketemu saya. Saya sampai bilang sama dia, saya ini lagi sakit, boleh tolong saya gitu. Dia bilang, Halimah, maafkan saya kalau dalam masa-masa ini saya akan banyak keluar rumah. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang, karena saya nggak sanggup lihat kamu kesakitan di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Manusia, sesayang apapun sama kamu, dia lemah, dia nggak kuat, dia nggak bisa apa-apa. Saya lihat diri saya saat itu, saya sayang sama diri saya. Saya mandikan tiap pagi, saya kasih makan sampai sebesar ini. Saya sayang sama diri saya. Saya tidurkan di saat saya ngantuk. Saya sayang sama diri saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi di saat saya sakit, saya yang sayangnya luar biasa kepada diri saya, ternyata saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri saya. Kak, Bu, Dek, Nak, saat itulah saya menyadari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mohon ketenangannya, boleh? Kenapa itu? Mohon ketenangannya, boleh mungkin dari panitia bagian atas, boleh. Silakan kita mendengarkan kembali tausiah Ustazah. Tenang kembali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Boleh tetap tenang? Yuk, duduk. Duduk semuanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Bu, Kak, bukankah yang paling dekat denganmu adalah dirimu? Ternyata tidak. Ada yang lebih dekat dengan kita daripada kita dengan detak nadi kita sendiri. Daripada kita dengan diri kita sendiri. Daripada kita dengan hembusan nafas kita sendiri. Ada yang lebih dekat denganmu daripada kamu dengan aliran darahmu sendiri.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dekati Allah, biar kamu jadi kuat. Dekati Allah, biar kamu jadi hebat. Dekati Allah, biar kamu dapat menjalani kehidupan dengan jauh lebih mudah. Jangan andalkan siapapun termasuk dirimu sendiri. Jangan ikuti hawa nafsumu sendiri. Jangan ikuti emosimu. Ia tidak akan membawa kepada kekuatan hidupmu. Ia hanya akan membawa kepada kelemahan dalam dirimu. Kamu mau ngikutin emosi kamu akan lemah. Jangan andalin apapun, jangan. Tinggalkan emosi kamu. Berserahlah, bergantunglah, tawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bu, terbiasalah menerima kelemahan. Kamu gak harus kuat kok. Dan kamu gak harus terlihat kuat. Saya ulangi. Biar kamu simak dengan kedua telingamu. Kamu masukkan di pikiranmu, kamu ulang-ulang dalam hari-harimu. Kamu tidak harus selalu kuat. Dan kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Kamu tidak harus selalu kuat. Dan kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Enggak apa-apa. Kamu lemah, kamu kalah, kamu menyerah. Enggak apa-apa. Itu adalah saatmu untuk bersandar kepada Yang Maha Kuat. Badai kehidupan akan selalu membuatmu berguncang. Badai kehidupan akan selalu membuatmu limbung. Enggak apa-apa. Saat itu terjadi, kamu harus bersungkur, melamakan sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kemarin saya ada menginap di daerah dekat pantai. Saat kebangun sebelum subuh, saya ada sholat di pantai dekat laut. Anginnya luar biasa. Jangankan mau kena, sampai sesaya-sayanya kayaknya mau terbang. Susah banget mempertahankan berdiri di saat angin lagi kencang. Saya ruku, anginnya agak berkurang, tapi tetap terasa.
Saya i'tidal, kenceng lagi saat saya berdiri. Saya kemudian sujud. Saat itulah saya merasa dunia kembali hening. Tak lagi saya rasakan gemuruh angin. Saya sujud tanpa merasakan hembusan angin yang saat itu sedang kuat. Saya jadi mengerti kenapa dalam hidup kita harus selalu tersungkur sujud. Sebab kalau terus-terusan berdiri, suatu saat nanti kamu akan jatuh juga. Jangan mau jatuh. Pilihlah tersungkur sujud. Disitulah sumber kekuatanmu. Disitulah sumber kekuatanmu. Insya Allah. Untukmu yang saat ini sedang terluka, untukmu yang saat ini sedang merasa sendirian, untukmu yang saat ini sedang terjatuh, untukmu yang saat ini sedang sakit, untukmu yang saat ini dunia kamu rasa tak lagi bersahabat. Jangan sedih. Jangan sedih. Itu adalah saatmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah padanya dan kamu tak akan kecewa. Gak usah andalin apapun, andalkan Allah saja. Saya akan kasih tahu kamu cara-cara mendekat kepada Allah. Hingga kamu di sepanjang sisa hidupmu, yang entah tersisa berapa waktu ini, kamu tak akan lagi dijatuhkan oleh keadaan. Kamu tak akan lagi dihempaskan oleh situasi. Saya kasih tahu kekuatanmu, sebab seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, kamu memang tak sekuat itu. Dengarkan, dengarkan. Saya akan kasih kamu 5 sumber kekuatanmu. Yang pertama, tinggalkan dosa. Apa kaitannya Ustazah? Kenapa kalau kita pengen kita kuat, kita malah disuruh ninggal dosa? Karena sumber kekuatanmu adalah Allah Ta'ala. Dan setiap dosa yang kamu lakukan adalah langkah-langkahmu menjauh dari Allah. Saya ulangi, Dek, kamu kalau pengen kuat jangan pacaran. Walaupun sekarang banyak ibu-ibu juga pacaran,
Sebab kalau kamu mengerjakan dosa, itu artinya kamu sedang melangkah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada banyak dosa membuatmu tak hanya melangkah, melainkan berlari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kamu menjauh dari Allah, Allah bisa saja berpaling darimu. Seorang ulama mengatakan, man aqbala 'alallahi bikulliyatihi aqbalallahu ilaihi jumlah. Siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah, maka Allah pun akan menghadapkan rahmatnya, karunia-Nya seutuhnya. Man a'rada 'anillahi bikulliyatihi a'radallahu anhu jumlah. Siapa yang meninggalkan Allah secara keseluruhan, Allah pun meninggalkan dia secara keseluruhan. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang sesekali mendekat, sesekali menjauh, Allah pun kepada dia sesekali mendekat, sesekali meninggalkannya. Maka kamu kalau kepengen diberi Allah kekuatan yang utuh, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Jangan kepikiran buat ngambil hutang riba. Jangan ada yang memilih ambil pinjol. Itu dosa. Riba itu dosa. Dosanya bukan main-main. Allah sampai bilang dalam Al-Quran, fa illam tantahu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian gak mau berhenti dari riba, mau yang menghutangi ataupun yang berhutang riba, maka dia sedang mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dia sedang ngajak perang sama Allah. Dia sedang ngajak perang sama Rasulullah. Gimana ceritanya? Kalau dalam hidup kamu malah justru berperang sama Allah dan Rasulnya, kapan menangnya? Itu sebabnya kamu bilang, duh kenapa hidup saya susah terus-terusan? Coba liatin. Kamu mungkin masih memiliki hutang riba. Selesaikan. Jangan berani-berani sama dosa. Selesaikan. Kalau ada di antaramu menguasai uang saudaranya, uang warisan punyanya saudara-saudaramu, gak mau kamu bagi, kamu nikmatin sendiri. Hati-hati, kamu bukan sedang menikmati, kamu hanya sedang menuju kepada deritamu sendiri. Jangan berani sama yang haram, jangan berani sama yang haram. Yang haram hanya akan membuatmu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah, tinggalkan dosa. Kamu akan diberi kekuatan darinya. Yang kedua, Bu, Kak, Dek,
kerjakanlah taat. Dirikan sholat. Tambahkan dengan sholat malam. Tambahkan dengan sholat sunnah. Disitulah sumber kekuatanmu. Ali idza qad marid, kata Habib Ali Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar yang tadi kamu baca. Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah la'alla syirus sifa fi wad'i tilkal jibah. Ali nih kalau lagi sakit sembuhnya dengan sholat. Sepertinya kata Habib Ali, Allah jadikan rahasia kesembuhan ada pada diletakkannya dahi saat terbenam sujud. Sholatmu, sumber kekuatanmu. Sujudmu saat paling akrabmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Kata Nabi Muhammad, tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Saat paling intim, saat paling dekat, saat paling kuat, kekuatanmu utuh, penuh saat kamu sedang sujud. Sholatlah, kemudian saatmu sujud, berbisiklah di bumi. Bisikanmu akan sampai kepada pemilik arsy. Berbisiklah di bumi. Suaramu akan didengar oleh yang ada di langit. Ia akan menjadi sumber kekuatanmu yang sejati. Katakan padanya, ya Allah, aku lemah, namun aku tak takut, sebab bukankah bersamaku ada Engkau yang maha kuat. Kekuatanmu akan menguatkanku ya Allah. Ya Allah, aku miskin, namun aku tak takut, sebab bukankah bersamaku ada Engkau, Zat yang paling kaya, pemilik segalanya. Kekayaanmu akan mencukupiku ya Allah. Ya Allah, aku bodoh, aku tak mengerti, namun aku tak takut, sebab bukankah bersamaku ada Engkau ya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ilmumu akan membimbingku ya Allah. Ya Allah, siapapun boleh meninggalkanku, namun aku mohon padamu ya Allah, Engkau satu, jangan tinggalkan aku. Insya Ustazah kalau lagi sujud tuh boleh doa, boleh. Nabi Muhammad mengatakan fa'aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabalah.
Perbanyaklah doa di dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah Allah. Tapi kalau kamu berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Melayu, sampaikanlah doamu di dalam hati saja. Dalam sujud, sampaikan doamu di dalam hati. Bukankah Allah Maha mendengar apa yang ada di dalam hati kita? Sebab kalau kita sholat, kita tidak boleh melafalkan sesuatu yang tidak dalam bahasa Arab, yang bukan merupakan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian dengan caraku mengerjakan salat. Tapi di luar salat, kamu boleh berbahasa, berdoa dengan bahasa apapun. Namun di dalam salat, pakailah bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kamu mau berbahasa dengan bahasa yang lain, maka cukup dengan bicara di dalam hatimu. Sebab Allah mendengar doa-doa yang keluar dari hati. Insya Allah. Doakan. Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan orang tuamu, doakan yang sedang sakit di antara keluargamu, dalam sujud-sujudmu. Doakan. Doakan. Sampaikan, Allah Maha mendengarnya. Kamu sedang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudmu. Kamu sedang sujud dan berdoa di Pangkal Pinang ini, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang sedang berada di Ka'bah sekalipun, tapi dia tidak dalam keadaan sujud kepada Allah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Disitulah sumber kekuatanmu. Karenanya, apapun yang terjadi tak masalah. Selagi sujud masih bisa kamu hantarkan kepadanya. Apapun yang terjadi, semuanya akan berjumpa dengan titik terangnya. Selagi sujud masih bisa kamu lakukan di atas muka bumi ini. Nikmatilah sujudmu, Kak. Nikmatilah sholatmu, Dek. Itu adalah saat akrabmu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik kekuatan. Sujudlah dan mendekatlah. Kata Allah di akhir surat Ad-Duha, wasjud waqtarib. Di akhir surat Iqra ya. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan kamu akan menjadi lebih dekat dengannya. Kekuatan kedua yang kamu miliki adalah saat kamu sujud, saat kamu sholat, saat kamu mengerjakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, saat kamu mengerjakan ibadah kepadanya. Yang ketiga, yang pertama tadi apa?
tinggalkan dosa. Yang kedua tadi apa? Kerjakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kamu pengen Allah menguatkanmu, maka kuatkanlah hamba-hambanya Allah. Kamu pengen Allah membantumu, maka bantulah hamba-hambanya Allah. Kata Nabi Muhammad, wallahu fi aunil abd, maka al-abd fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selagi hambanya selalu membantu saudaranya. Ada yang susah makan, kasih makan. Ada yang sedang kekurangan, bantu dia. Ada saudaramu lagi mau bikin hajatan, bantu. Ini kayak begini nih, majelis ini tidak akan terlaksana kalau tidak saling bantu-membantu. Bahkan panitia tidak akan bisa menjadikan kondusif keadaannya kecuali jika semua jamaah yang hadir membantu panitia tersebut. Bantu. Dengan kamu tenang, dengan kamu khusyuk. Jangan ganggu orang lain. Dengan kamu ajakin ngobrol. Jangan ganggu orang lain dengan bunyi HP-mu dikit-dikit Shopee. Jangan ganggu. Kamu membantu saudaramu, Allah akan membantumu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada yang sedang kekurangan, kamu bantu. Ada yang sedang memerlukan, kamu bantu. Berikan sedekahmu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Anakmu bantu, sayangi. Dengannya Allah akan menyayangimu. Kuatkan hati anakmu. Kalau dia bawa rapot, nilai rapotnya ada yang merah misalnya, ada yang hasilnya nggak bagus misalnya, bantu anakmu, kuatkan hati anakmu. Wah, ada yang merah ya nak, tapi satu aja, nggak apa-apa nak, mama dulu 5. Kamu memberi kekuatan kepada anakmu, kamu akan dikuatkan Allah Ta'ala. Saat kamu melihat anakmu sedih, kamu pelukin anakmu, itu sumber kekuatan bagi anakmu yang akhirnya menjadikan Allah tak sampai hati padamu. Didekapnya kamu saat-saat sulitmu dengan kasih sayangnya. Disayanginya kamu saat ada hati berpaling darimu. Sumber kekuatan. Kalau kamu selalu menyayangi orang lain, kamu pun juga akan mudah untuk disayang Allah. Kalau kamu selalu membantu orang lain, maka Allah pun juga akan selalu membantu dirimu itu. Bu, saya bahkan baca satu hadis. Laula syuyukhin rukka, walaulal marati' rutta, walaulal maradi' rudda, walaulal maradi' rudda, lahudimat suami'ul ard. Andai bukan karena orang-orang tua yang ruku, andai bukan karena keberkahan dari orang-orang tua
yang taat kepada Allah dengan dia ruku, dia sholat. Walaulal marati', andai tidak karena hewan mamalia, kambing, sapi, kerbau, unta, kuda yang memakan rumput, andai tidak karena maradi', perempuan-perempuan yang sedang menyusui anaknya, niscaya Allah sudah akan menimpakan kemurkaan di atas muka bumi ini. Artinya adalah bahwa yang menghalangkan kita dari bencana, yang mencegah kita dari murka Allah tumpah ke atas muka bumi ini, mencegah terjadinya tsunami, mencegah terjadinya longsor, banjir, mencegah terjadinya badai, mencegah terjadinya bencana-bencana alam. Ketiga hal ini, ibu saudaraku sekalian, Allah tuh murka melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Tapi karena satu dari tiga hal ini, Allah tak sampai hati untuk menurunkan murka. Orang tua usia senja di atas 60 tahun, tapi dia tetap ruku, tetap sujud, tetap ibadah pada Allah SWT. Mereka lah paku-pakunya bumi. Mereka lah penghalang-penghalang dari turunnya bencana di atas muka bumi ini. Juga binatang-binatang, Allah nggak tega ngelihat kambing makan rumput, melihat sapi makan rumput, dan hal lain yang paling membuat Allah kesian sama kita, membuat Allah tak sampai hati menurunkan bencana kepada kita, adanya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menyusui anaknya. Maka saat kamu sedang menyusui anakmu, itu adalah saatmu intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyayangi anakmu, Allah menyayangimu. Allah bahkan menyayangi orang-orang di kampungmu, sampai Allah nggak jadi menurunkan azab kepadamu hanya karena Allah kesian kepadamu yang sedang menyusui anakmu. Tapi masalahnya nih sekarang, banyak ibu-ibu sambil nyusuin, sambil scroll TikTok. Ngeliatin joget-jogetan, ngeliatin aurat-aurat perempuan, ngeliatin hal-hal yang gak pantas buat dilihat. Akhirnya walaupun kelihatannya lagi nyusuin, tapi matanya berpaling dari anak yang sedang disusuin. Bu, saya dapat satu rumusan dari pakar-pakar psikolog ini ya. Katanya kalau kamu kepengen anak kamu tuh konsentrasinya panjang, kalau kamu kepengen anak kamu hatinya hidup, bisa sayang sama orang tua, bisa sayang sama temen-temennya, hatinya hidup, konsentrasinya panjang. Dan itu zaman sekarang ini, itu merupakan salah satu senjata paling kuat untuk dia menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Kalau kamu kepengen anak kamu konsentrasinya kuat dan anak kamu hatinya hidup, saat kamu menyusui dia, pandanglah wajahnya. Buat ibu-ibu nih yang masih lagi menyusui, atau buat nenek-nenek yang punya anak masih menyusui, sedang menyusui, sampaikan. Bukan berarti nenek-nenek nyusuin ya. Kasih tahu anaknya yang lagi menyusui, Nek,
Kalau kamu lagi nyusuin, jangan konsentrasi sama hal lain. Pandang aja muka anakmu itu. Pandangin wajah anakmu sambil senyum, sambil kamu doa, sambil kamu zikir, sambil kamu solawatan. Anakmu memandang wajahmu, kamu memandang wajahnya. Allah memandang kalian berdua dengan penuh kasih sayang. Insya sayangi siapapun. Yang pada punya suami, sayangi suamimu. Jangan sayangi suami orang. Sayangi suamimu, Bu. Pandanglah wajahnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Sayangi suamimu. Jangan diomel-omelin mulu. Ustazah, emang di akhirat kita barengan lagi sama dia, Ustazah? Iya. Ya ampun, Ustazah, gak bisa ganti gitu. Kenapa gitu? Di dunia aja saya udah bosen sama dia, Ustazah. Astagfirullah, astagfirullah. Bu, kamu bosen sama suamimu, suamimu lebih lagi. Tapi kita menjalani rumah tangga bukan buat kita. Kita menjalani rumah tangga bukan hanya untuk dunia. Kita menjalani rumah tangga untuk ibadah kita, untuk bekalan kita menuju akhirat nanti. Yang sayang sama suami, nanti Allah akan sayang sama kamu. Kuatkan hati suami, nanti Allah akan menguatkan hatimu. Kalau suami lagi bilang, ya Allah, susah bener nih ya, usaha kita yang itu tuh gagal lagi. Kita bilang sama dia, enggak apa-apa bang, yang ngasih rezeki kita adalah Allah. Insya Allah, Allah pasti. Allah pasti. Ini sekarang nih kita lagi dibersihin. Mungkin ada harta kita yang kemarin-kemarin nih, ada yang haram-haram Allah lagi keluarin. Enggak apa-apa. Nanti kalau habis Allah keluarin, yang sisa adalah harta kita yang berkah. Nanti insya Allah Allah akan gantikan yang haram-haram yang sekarang dikeluarkan dengan harta halal yang akan melimpah. Begitu. Kuatin hati suami. Jangan sampai kamu malah suami lagi ngeluh, aduh usaha kita gagal lagi nih. Iya emang, kamu sih apa sih yang gak gagal? Orang kayak kamu tuh emang bisanya apa? Saya jadi istri kamu tuh gak berasa kayak jadi istrinya orang. Sedih bener. Kesian, kesian. Jangan lukai perasaan suamimu. Nanti hidupmu akan dibanjiri Allah dengan derita. Jangan bikin hati suamimu menderita. Nanti kamu yang akan dibayar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derita demi derita yang berkesudahan. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayang yang di bumi, Allah akan selalu menyayangimu. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang hidupnya penuh kasih sayang kepada siapapun saja akan menjadi orang-orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, sayangi semuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangimu. Kuatkan orang-orang di sekelilingmu, maka kamu akan dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu bilang, anak
sandarannya sama saya. Suami sandarannya sama saya. Saya nyandarnya sama siapa nih? Enggak gitu. Biarkan anakmu bersandar padamu. Suami sandar sama kamu. Kamu bersandarlah kepada Allah. Kamu menyayangi semuanya, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Kamu menguatkan semua orang, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkanmu. Itu nasihat guru saya sama saya. Halimah, jangan ragu untuk ngurusin urusan orang. Jangan ragu nak buat ngurusin urusan orang. Nanti urusan kamu langsung diurusin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasakannya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah ragu. Buat ikut membantu orang lain, kamu akan dibantu oleh Allah. Yang keberapa ini? Yang keempat, zikir dan doa. Kamu kepengen kuat, jangan jauh-jauh dari zikir, jangan jauh-jauh dari doa. Itu adalah sumber kekuatanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, berzikirlah kamu, sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Zikirlah, maka aku akan mengingatmu. Ingat aku akan mengingatmu. Jadi saat kamu lagi berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika itu keluar dari hatimu, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan lisanmu, Allah pun akan menyebut namamu. Ini buat saya romantis tingkat tinggi. Saya nggak bisa lagi memikirkan apa yang lebih romantis daripada itu. Bu, besar hati saya setiap mengingat ayat ini. Betapa kita dengan segala kelemahan kita, betapa kita dengan segala ketidakberdayaan kita, betapa saya dengan segala kebodohan saya, bahkan saya bersama dengan segala dosa-dosa saya dengan segala kehinaan saya, disebabkan karena aib-aib dalam diri saya, bersama dengan dosa-dosa saya. Ketika saya menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut nama saya. Siapa saya sampai Allah berkenan menyebut nama saya? Bu, siapa kita sampai Allah berkenan menyebut nama kita? Siapa kamu sampai Allah berkenan menyebut namamu? Kamu dengan segala dosamu, Allah bersama dengan segala kemuliaannya. Kita dengan segala kehinaan kita, dan Allah bersama dengan segala kemahasuciannya. Kalau kita menyebut nama Allah, Allah berkenan menyebut nama kita. Kamu dengan segala dosamu itu, kalau kamu mulai berzikir,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah akan mengingatmu ketika kamu mulai menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Ghaffar. Maka Allah pun menyebut pula namamu. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, seruanmu memanggil namaku adalah jawabanku untukmu. Saat kamu mulai berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka kamu akan mendapati Allah menjawab, labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku, akulah untukmu. Maka sumber kekuatan kita ada pada zikir dan doa yang kita lantunkan untuknya. Fadkuruni azkurkum. Maka orang yang paling lemah hidupnya, yang paling menderita hidupnya adalah yang jauh dari Allah Tuhannya. Allah bercerita tentang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada diri mereka. Kamu jangan mau menjadi orang-orang yang dilemahkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang lupa dan lalai kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu berzikir menyebut namanya. Amin. Itu yang keberapa? Yang terakhir. Kekuatanku, kekuatanmu ada pada kedekatan dan solawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya setiap kali sedang merasa sangat lemah, tiap kali saya sedang merasa diri saya terpuruk, saya sedang merasa sulit mengendalikan hati, saya saat merasa sulit untuk menjaga rasa, setiap kali saya merasa kesulitan menghadapi diri saya sendiri, saya mencari kekuatan yang termudah adalah dengan saya membaca sholawat kepada baginda Nabi. Katanya Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, tidak ada satu permasalahan apapun di dunia ini yang tidak bisa terselesaikan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semua masalahmu apapun itu bisa selesai beres pakai solawat. Saya punya guru seorang kiai di Indonesia sini di Jawa. Satu waktu saya sedang bersama dengan beliau ketika ada beberapa orang yang mengadu kepada beliau beberapa permasalahan. Ada ibu datang
curhatin tentang anaknya yang bandel. Sesudahnya lagi ada anak curhatin ibunya yang janda dan genit sama seorang laki-laki yang non-muslim. Dia curhat, gimana caranya nih Kiai, saya takut ibu saya nikah karena deket dengan laki-laki yang bukan muslim. Saya takut ibu saya tidak mampu mempertahankan Islamnya gitu. Ada lagi yang ngeluhin urusan rezekinya. Ada banyak orang-orang datang kepada beliau, jawaban beliau selalu sama aja. Dah, banyakin baca sholawat. Beliau kasih waktu itu sholawat Fatih. Dia bilang, nih baca. Sehari berapa kali Kiai? 300. Ada lagi nih, sehari baca kamu ya nak, 100 kali. Ada lagi yang lain nih, sehari baca 500 kali. Ketika mereka udah selesai nih, udah pada pergi, tentu curhatnya satu-satu itu ya waktu itu. Saya tanya sama Kiai saya bilang, Kiai, permasalahan banyak. Jawaban Kiai sama aja, sholawat aja. Kiai malas mikirnya bagaimana nih gitu. Dalam pandangan saya kayak Kiai saya kurang kreatif nih gitu. Kiai saya bilang, Syarifah, kita ini kan hamba ya. Yang bisa menyelesaikan urusan kita tuh kan cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kekuatan kepada kita itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau kita sendiri yang doa, tangan kita berlumuran dosa, lisan kita berdoa banyak bohongnya, hati kita juga kurang kenal, kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil aja senjata kita. Kita baca sholawat. Bukankah ketika kita baca sholawat, nabinya lama-lama kenal sama kita? Bu, setiap sholawat yang kamu baca, kamu kayak lagi transfer kepada Nabi Muhammad. Walaupun sedikit-sedikit transfernya, kalau sehari transfer 100 kali, ya kan lama-lama bakal dikenal juga. Siapa sih nih transfer banyak bener, sering bener, bukan banyak sih, sering. Biar kata 1000 juga. Tapi kalau sehari 100, siapa sih nih sering bener transfer? Lama-lama kita bakal dikenal sama Nabi Muhammad. Kalau kita dikenal sama Nabi Muhammad, maka hajat kita, doa kita akan ada dalam doanya Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad yang angkat tangan meminta kepada Allah, maka Allah malu untuk tidak mengijabah doanya Nabi Muhammad. Karenanya, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, apapun hajat-hajat kita, dengan banyaknya solawat kita kepada Nabi Muhammad, hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah. Maka solawat menjadi kekuatan kita umat Nabi Muhammad. Solawatnya apa Ustazah? Apa aja? Apa aja? Kamu boleh baca solawat Fatih. Hafal? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sehingga dengan salawat tersebut semoga Nabi Muhammad menjadi pintu pembuka untuk segala hajat-hajat kita, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hajat-hajat kita.
Atau kamu mau baca sholawat tibbil kulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kamu baca 8 kali atau 80 kali, insya Allah yang sakit-sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kamu mau baca sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid dari Tanggul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal gulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bacanya 10 kali atau 100 kali. Teman-teman saya sekalian, itu hati yang ruwet-ruwet jadi baik. Hati yang kayaknya lagi sempit gitu jadi lebar, jadi lapang. Sholawat ini melapangkan hati. Tuslihu bihal gulub. Hati kita jadi pada soleh. Hati kita jadi pada bagus dengan sholawat tersebut. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet jadi lancar. Urusan-urusan yang lagi berat-berat jadi ringan. Sholawat tadi itu. Atau misalnya kamu mau baca sholawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurbu. Yustasqal ghamamu wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Untuk segala hajat-hajat kamu, mudahkan terlaksananya hajat tersebut dengan kamu buka pintu rahmatnya Allah dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiap solawat yang kamu baca, tiap solawat yang kamu lantunkan adalah kunci-kunci pembuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirimu. Yang anaknya lagi pada mondok, lagi pada sekolah, kamu kepengen anakmu bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah, yang jadi sebab kemudahan mereka dalam menuntut ilmu, mintalah kepada mereka untuk banyak membaca salawat. Dan kamu pun sebagai ibunya, bantu anakmu dengan kamu pun membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang sakit, baca salawat tibil kulub 8 kali atau 80 kali. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyebab kamu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau anakmu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup majelis kita dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang ada air, boleh buka airnya. Yang nggak ada air nggak usah ngambil air tetangganya.
Udah? Kita baca Tibbil Qulub ini 8 kali bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat, yashfi jami'i mardana. Silahkan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu doakan. Semoga Allah segera karuniakan kesembuhan.
أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعطي كل سائل منا ومنكم سلا ومأمولة ألا ما يرضي الله ورسوله يفتح نفت والعارفين يختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah semua yang hadir di majelis ini dan yang sedang mendengarkan kajian ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Kuatkan pikiran kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yang lemah ini, kuatkan kami dengan kekuatan darimu ya Allah. Kami yang bodoh ini, kuatkan kami dengan ilmumu ya Allah. Kami yang miskin ini, cukupkan kami dengan kekayaan darimu ya Allah. Yang tidak membuat kami berharap dari siapapun, yang membuat kami tidak lagi berharap dari orang lain ya Allah. Biarkan kami tercukupi denganmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu. Sayangilah semuanya ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Meski banyak dosa-dosa kami ya Allah. Meski belepotan dengan aib dan celak diri kami ya Allah. Kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah. Meski yang dosanya paling banyak sekalipun ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Meski yang dosanya besar sekalipun ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni dosa orang-orang yang kami sayangi. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Dan jangan biarkan kami kembali mengulangi dosa ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak dalam noda ya Allah.
Jangan biarkan kami berada dalam lembah-lembah nista ya Allah. Muliakan kami dengan taat, muliakan kami dengan ibadah, muliakan kami dengan kepadamu kami mendekat. Muliakan kami dengan dekat denganmu ya Allah. Muliakan kami dengan dekat dengan baginda kami Nabi besar Muhammad, sang pemberi syafaat untuk kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sayangilah kami semuanya ya Allah. Sayangilah kami saat lemah, sayangilah kami saat kami merasa kuat. Sayangilah kami ya Allah saat kami tak berdaya. Sayangilah kami ya Allah saat senang, saat susah. Sayangilah kami ya Allah saat kami terjatuh, saat kami berdiri. Sayangilah kami ya Allah saat kami hidup. Sayangilah kami ya Allah saat kami mati nanti ya Allah. Mudahkan saat sakaratul maut kami ya Allah. Ringankan saat sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan saat kematian kami tiba ya Allah. Mudahkan saat roh kami keluar ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau telah memerdekakan bangsa kami dari 1945 yang lalu ya Allah. Merdekakanlah kami dari kejahatan hawa nafsu kami. Merdekakanlah kami ya Allah dari cinta kami terhadap harta, dari cinta kami terhadap manusia, dari cinta kami ya Allah terhadap apapun yang menghalangkan kami darimu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, merdekakanlah kami pula dari siksa api neraka. Merdekakanlah kami pula ya Allah dari hisab yang berat. Jadikanlah kami di akhirat nanti Engkau hisab dengan hisab yang mudah ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa adab ya Allah. Merdekakanlah kami dari segala sifat-sifat yang tidak terpuji. Kami mohon kepadamu ya Allah rahmatmu untuk kami, untuk bangsa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang terbebas dari godaan setan, yang terbebas dari godaan hawa nafsu kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.